Wali Songo dakwah mengislamkan jutaan umat Islam Jawa Indonesia. Giliran sudah wayahe gawe kekuatan, Majapahit mulai lemah, terus Wali Songo berkeinginan ayo kudu ono pemerintahan. Lelek Majapahit ambruk gak ono pemerintahan, terus piye? Dibentuklah pemerintahan Demak, kerajaan Demak. Sing dadi raja dudu anake Mbah Sunan Ampel, dudu anake Mbah Sunan Derajat. Mereka mungkin dari istrinya orang pribumi, tapi para wali niku keturunan asing. Enten sing mungkin saking napa niku Samarkandi, pundi Samarkandi? Samarkand Uzbekistan berikut. Wali-wali sadar betul, bukan kami yang berhak menguasai Jawa, bukan kami yang berhak menjadi raja di Jawa. Dicarikan asli keturunan Raja Jawa yang sudah masuk Islam. Sinten niku? Raden Patah, keturunan saking Brawijaya. Halo. Ngoten niku para rawuh, tetap dijaga. Jangan sampai atas nama Islam, atas nama Hindu atau apapun, lalu tanah niki hilang dari haknya kaum pribumi. Paham napa mboten ngeten niki? Sungguh kalau njogo agama wajib, maka jaga kedaulatan atas suatu wilayah, hukumnya juga wajib sama-sama berdasarkan hadis sahih. Lah kadang kita niku mabuk dengan keislamannya sing Islam, mabuk dengan Kristennya sing Kristen, mabuk dengan Hindunya sing Hindu. Kenemen lek nyekeli Hindunya sampai nyuwun sewu seakan-akan Indonesia dikuasai India pun enggak masalah. Ojo ngono. Sampai seakan-akan Nusantara dikuasai Arab pun ya monggo. Ojo ngono. Islam ya Islam, tapi negara ini tetap harus kita juga yang memegang. Dil apa lagi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika Demak bermasalah, lalu ada Mataram Islam sampai belu-belu ngeten iki. Kenapa kerajaan-kerajaan ini harus tetap ada? Padahal wis ono NKRI. Niki di samping sejarah dari dulu yang merintah niku raja-raja niku wau. Lalu ada NKRI. Kerajaan ini tetap dipertahankan, siapa tahu, tapi naudzubillah. Siapa tahu ada kekuatan asing memporak-porandakan NKRI. Saat itu maka Kesultanan Jogja masih punya hak memproklamirkan kami sekarang yang mengendalikan. Semacam sekoci. Dengan adanya kerajaan-kerajaan itu sampai kapanpun kita berikhtiar agar wilayah ini nggak akan dikuasai asing, nggak akan lepas di tangan asing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Indonesia yang nyata-nyata yang babat mbah-mbah kita. Lalu sekarang yang berhak ya kita keturunan mbah-mbah sing babat niku. Sungguh tidak benar kalau ada orang bangsa Afghanistan bengok-bengok Indonesia milik Afghanistan. Nggak benar. Dan kalau ada warga Indonesia kebetulan muhibbin Afghanistan, ojo melok-melok orang Afghanistan klaim katanya Indonesia milik Afghanistan. Katanya Indonesia milik Mesir. Katanya Indonesia milik Tarim. Ojo. Halo. Jangan mau kehilangan wilayah. Jangan mau kehilangan kedaulatan negara. Jangan mau nabrak hadis
Bukhari. Kalau kita nggak perlu klaim dan menguasai Yaman, kalau kita nggak perlu klaim dan menguasai Mesir, Saudi, tentu orang Yaman juga nggak perlu klaim seakan memiliki Indonesia ora kene. Kesimpulan kula muter-muter itu, halo, santri siapapun, tak baleni, santri siapapun tidak boleh menyetujui, tidak boleh mendukung ceramah-ceramah yang mengatakan Indonesia milik Tarim. Nggak bisa. Merdeka. Indonesia bintu Tarim, nggak bisa. Indonesia milik Indonesia, dan silahkan orang Yaman memiliki Tarim, terserah. Saya nggak udik-udik, nggak gitu. Wong Boyolali, wong Indonesia nggak udik-udik. Yaman pek-peken kono wis, aku gak njaluk, ngono lho. Tapi Indonesia biarkan ini milik kami, zaman ojo melok-melok klaim. Nunut monggo wong jenenge nunut. Ngiyup neng tritis ya monggo wong jenenge nunut ngiyup, tapi jangan menguasai rumah. Nah kita ya aja bodoh-bodoh. Krono mahabbah nemen-nemen pada mereka, lalu rumah kau berikan pada mereka, dakwah kau serahkan pada mereka, pesantren kau serahkan pada mereka, fatwa agama kau percayakan pada mereka. Ojo, luwih ngalim Kiai Lirboyo timbang mereka, luwih ngalim Mbah Hasyim Asy'ari timbang mereka. Nggih napa nggih? Luwih ngalim Kiai ini Hidayatul Mustarsyidin timbang mereka. Ya para, kita hormati, ya. Kita nyun sewu jaga persatuan, ya. Tapi kalau diminta mengalihkan hati dari manut kiai ini dewi, lalu disuruh pindah manut mereka, yo gak iso. Wong alim kiai ini dewi ya. Dil apa ora? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negara dengan makam ulama paling banyak itu Indonesia. Umat Islam terbanyak Indonesia, pesantren TPQ Diniyah Madrasah terbanyak Indonesia, masjid terbanyak Indonesia, makam ulama yang mati, makam ulama terbanyak di Indonesia, hafid Quran terbanyak Indonesia, jamaah haji umroh terbanyak Indonesia. Sungguh menjaga Indonesia sejatinya menjaga Islam itu sendiri. Makanya Joko negara wajib, Joko Islam wajib, Joko Islam wajib, Joko negara juga wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dino niki NU rodok kemeng, tidak menyurutkan kita untuk tetap nderek Ahlus Sunnah wal Jamaah NKRI harga mati. Ngoten nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, sedikit perbedaan Arab kalih Indonesia. Arab niku padha Arabe, padha Islame, padha irunge mbangir kabeh, padha bahasane Arab kabeh, mung beda aliran, beda didik agamane padha, beda aliran. Niku mawon kampleng-kamplengan. Patenan, perang saudara. Beda jauh dengan Indonesia. Nyun sewu, jangankan hanya beda antara NU dan Muhammadiyah. Jangankan hanya beda antara NU dan LDII. Beda agama itu, Muslim non Muslim. Niku mengenten sing mati takziah bersama nggih biasa. Agustus karnaval bareng nggih biasa, nggih lah nggih. Selamatan desa teko bareng, selamatan bareng nggih biasa. Indonesia jangankan hanya beda madhab, masih sama agama, beda agama itu
rujaan bareng yo biasa. Perlu kita syukuri. Di Indonesia perbedaan tidak menjadi faktor perpecahan. Enten apa mboten? Tiang NU besanan kalih tiang Muhammadiyah. Enten apa mboten? Wonten. Lah ya ora apa-apa to. Nah, ini ku Indonesia. Nate NU Muhammadiyah bacok-bacokan. Mboten nate para rawuh. Kedah kita syukuri Indonesia luar biasa, kena dungane kiai-kiai masih beda tetap rukun. Alhamdulillah para rawuh, pondok kawula rata-rata sing mondok NU. Tapi ada satu dua yang putranya tokoh Muhammadiyah. Nggih mboten tukaran wong jenenge padha Indonesiane. Kita dongaaken muga-muga Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Para wali santri, para masyarakat undangan sedaya, muga-muga jenengan pikirane padhang, atine ayem, awake sehat, nedha enak, sare kepenak, ngipi sing apik-apik, kok ngono barang. Muga-muga yatrane kathah. Amin Allahumma amin. Purun mboten ditungakne sugih ngoten niku. Purun. Lare-lare santri sedaya khususipun khirrijin khirrijat, hafizin hafizat, qariin qariat, khatimin khatimat, kula nderek ndongaaken etok-etok berbahasa Arab. Ma'an najah. Kok ora amin-amin iki piye? Semoga sukses. Ma'as salamah, ma'ar rahmah, ma'al barakah, ma'al ghina. Muga-muga sugih. Amin Allahumma. Sing wedok muga-muga besok bojone ganteng. Tapi ya setia nggih. Sing lanang muga-muga bojone ayu. Sing setia. Amin. Para rawuh, Indonesia wajib dijaga, jangan sampai dikuasai asing, jangan sampai nyuwun sewu diintervensi asing, sampai mengurangi menghilangkan kedaulatan negara, sampai menghilangkan makna hak untuk mengelola negara ini dikelola sendiri. Kedah dipun jogo sampai pada suatu posisi dari kita, oleh kita, untuk kita, dari Indonesia, oleh rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia juga. Eman para rawuh lek mboten dijogo. Kenapa harus dijaga? Satu, menurut hadis Bukhari, yang berhak atas tanah dan wilayah Indonesia nggih bangsa Indonesia niki. Dalam hadis Bukhari Nabi dawuh, man ahya ardon mayyitatan fahuwa ahaqqu biha min ghairi. Siapa yang membabat lahan kosong, biyen golongane mbah-mbah kita Palailo javanensis Pithecanthropus. Lho kok ra kelingan be iki keneng. Sangiran iki pundi? Ning Sragen to. Kok lali iki piye? Biyen pas Jawa niki tasik gong lewang-lewung kosong. Ana mung bangsa jin Ilailo Bangaspati. Halo. Niku enten bangsa kados kita niki, bangsa irung pesek ngeten niki, Pithecanthropus erectus, Palailo javanensis, Mojokertoensis dan yang lain. Pokok bangsa ini datang ke sini babat tanah Jawa niki, babat Nusantara. Nabi dawuh
siapa yang menghidupkan lahan kosong, yang enggak bertuan, enggak ada pemiliknya, siapa membabat lahan kosong, belum berpemilik, man ahya ardon mayyitatan, fahuwa ahaqqu biha min ghairi, maka dia lebih berhak atas wilayah itu daripada orang lain yang enggak berkeringat, yang enggak membabat. Di hadis lain Nabi dawuh, laisa li ghairi dhi irqin haqqun. Orang yang tidak berkeringat, artinya enggak membabat, enggak bekerja, orang yang enggak mengeluarkan keringat, enggak punya hak untuk klaim atas wilayah ini. Dan ketika mbah-mbah itu menurut hadis Bukhari yang berhak memiliki wilayah ini, ketika mbah-mbah itu sedo, maka hak kepemilikannya milik ahli waris. Nggih tetep bangsa irung kok pesek sih. Irung mlesek ngeten iki. Mengke ahli waris sedo, maka pemiliknya sapa? Anak putune. Dan ketika anak putu ribuan tahun jadi ribuan jutaan, maka perlu dikoordinir, dikonsolidir untuk membangun satu kekuatan, melindungi barangkali ada musuh menyerang, merebut wilayah itu. Perlu dibentuk negara, kerajaan ketika itu. Dan nyun sewu, siapa yang berhak jadi raja, penguasa atas wilayah ini? Ya bangsa Indonesia sendiri. Wong yang babat biyen mbambai dhewe kok. Halo. Sungguh menjaga, mempertahankan supaya wilayah ini tetap dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu sejatinya mengamalkan hadis Bukhari tadi. Barang siapa membabat, memasuki, menggarap tanah yang kosong, enggak ada pemiliknya, maka dia dan anak cucunya yang lebih berhak atas tanah itu. Rasulullah SAW saat masuk di kota Madinah, Nabi sadar betul hak kami mengelola, memimpin Mekah, karena nenek moyang kami Mekah, bukan Madinah. Nabi mboten ambisi, Nabi mboten rakus, mboten serakah ingin merebut Madinah, mboten. Terkecuali memang warga Madinah sendiri dengan sukarela melimpahkan, menyerahkan kepemimpinan tenggene Kanjeng Nabi. Halo. Wali Songo dakwah mengislamkan jutaan umat Islam Jawa Indonesia. Giliran sudah wayahe gawe kekuatan, Majapahit mulai lemah, terus Wali Songo berkeinginan, ayo kudu ono pemerintahan. Lelek Majapahit ambruk gak ono pemerintahan, terus piye? Dibentuklah pemerintahan Demak, kerajaan Demak. Sing dadi raja dudu anake Mbah Sunan Ampel, dudu anake Mbah Sunan Derajat. Mereka mungkin dari istrinya orang pribumi, tapi para wali niku keturunan asing. Enten sing mungkin saking napa niku Samarkandi, pundi Samarkandi? Samarkand Uzbekistan berikut. Wali-wali sadar betul, bukan kami yang berhak menguasai Jawa. Bukan kami yang berhak menjadi raja di Jawa. Dicarikan asli keturunan Raja Jawa yang sudah masuk Islam. Sinten niku? Raden Patah, keturunan saking Brawijaya. Halo. Ngoten niku para rawuh. Tetap dijaga. Jangan sampai atas nama Islam, atas nama Hindu atau apapun, lalu tanah niki hilang dari haknya kaum pribumi. Paham napa mboten ngeten iki? Sungguh
kalau njogo agama wajib, maka jaga kedaulatan atas suatu wilayah, hukumnya juga wajib sama-sama berdasarkan hadis sahih. Lah kadang kita niku mabuk dengan keislamannya sing Islam, mabuk dengan Kristennya sing Kristen, mabuk dengan Hindunya sing Hindu, kenemen lek nyekeli Hindunya sampai nyun sewu seakan-akan Indonesia dikuasai India pun gak masalah. Ojo ngono. Sampai seakan-akan Nusantara dikuasai Arab pun ya monggo. Ojo ngono. Islam ya Islam, tapi negara ini tetap harus kita juga yang memegang. Dil apa lagi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan selanjutnya ketika Demak bermasalah, lalu ada Mataram Islam sampai bilu-bilu ngeten iki. Kenapa kerajaan-kerajaan ini harus tetap ada? Padahal wis ono NKRI. Niki di samping sejarah dari dulu yang merintah niku raja-raja niku wau. Lalu ada NKRI. Kerajaan ini tetap dipertahankan, siapa tahu, tapi naudzubillah. Siapa tahu ada kekuatan asing memporak-porandakan NKRI. Saat itu maka Kesultanan Jogja masih punya hak memproklamirkan kami sekarang yang mengendalikan. Semacam sekoci. Dengan adanya kerajaan-kerajaan itu sampai kapanpun kita berikhtiar agar wilayah ini nggak akan dikuasai asing, nggak akan lepas di tangan asing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, Indonesia yang nyata-nyata yang babat mbah-mbah kita. Lalu sekarang yang berhak ya kita keturunan mbah-mbah sing babat niku. Sungguh tidak benar kalau ada orang bangsa Afghanistan bengok-bengok Indonesia milik Afghanistan. Enggak benar. Dan kalau ada warga Indonesia kebetulan muhibbin Afghanistan, ojo melok-melok orang Afghanistan klaim katanya Indonesia milik Afghanistan, katanya Indonesia milik Mesir, katanya Indonesia milik Tarim. Ojo, halo, jangan mau kehilangan wilayah, jangan mau kehilangan kedaulatan negara, jangan mau nabrak hadis Bukhari. Kalau kita enggak perlu klaim dan menguasai Yaman, kalau kita enggak perlu klaim dan menguasai Mesir, Saudi, tentu orang Yaman juga enggak perlu klaim seakan memiliki Indonesia ora kene. Kesimpulan kula muter-muter itu, halo, santri siapapun, tak baleni, santri siapapun tidak boleh menyetujui, tidak boleh mendukung ceramah-ceramah yang mengatakan Indonesia milik Tarim. Nggak bisa. Merdeka. Indonesia bintu Tarim. Nggak bisa. Indonesia milik Indonesia. Dan silahkan orang Yaman memiliki Tarim, terserah. Saya nggak udik-udik. Nggak gitu. Wong Boyolali, wong Indonesia nggak udik-udik. Yaman pek-peken kono wis, aku gak njaluk. Ngono lho. Tapi Indonesia biarkan ini milik kami. Saman ojo melok-melok klaim. Nunut monggo wong jenenge nunut. Ngiyup neng tritis ya monggo wong jenenge nunut ngiyup. Tapi jangan menguasai rumah. Nah kita ya aja bodoh-bodoh. Krono mahabbah nemen-nemen pada mereka, lalu rumah kau berikan pada mereka, dakwah kau serahkan pada mereka,
pesantren kau serahkan pada mereka, fatwa agama kau percayakan pada mereka. Ojo, ojo, luwih ngalim Kiai Lirboyo timbang mereka, luwih ngalim Mbah Hasyim Asy'ari timbang mereka. Nggih napa nggih? Luwih ngalim Kiai ini Hidayatul Mustarsyidin timbang mereka. Ya para, kita hormati, ya. Kita nyun sewu jaga persatuan, ya. Tapi kalau diminta mengalihkan hati dari manut kiai ini dewi, lalu disuruh pindah manut mereka, yo gak iso. Wong alim kiai ini, wong alim kiai ini dewi ya. Dil apa ora? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wis penak-penak negara diatur dhewe, diperintah dhewe. Ojo terus diserahkan pada orang asing. Nunut nyambut gawe nggih monggo. Dil. Quran dawuh sing intine ngeten. Kalau ada penguasa datang ke suatu wilayah untuk ekspansi, itu pasti merusak. Halo? Pasti merusak. Tidak bisa tidak, mesti merusak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa hiya zalimah. Semua penguasa, semua raja, meskipun podo Islami, meskipun podo Kristeni, meskipun podo Hinduni, kalau kekuatan asing masuk ke wilayah kita, mesti dolim, mesti ngepui, mesti merusak, mesti nyuwun sewu, garong, apa garong? Mesti merampas. Londo Kristen, Papua Kristen, podo Kristen nih. Londo masuk Papua tidak untuk memakmurkan Papua, tapi mengeruk kekayaan Papua. Nggih napa nggih? Nggih. Nyuwun sewu, Timor Leste Katolik, Portugis juga Katolik. Ratusan tahun Portugis di Timor Leste tidak untuk menyayangi, memakmurkan warga Timor Leste, padahal podo Katolike, tapi menjajah. Halo, dan tidak menutup kemungkinan kekuatan Islam tapi orang asing, kalau kita biarkan masuk di sini, mesti mentalan. Apa mentalan itu? Kenapa? Beda lek camate bangsane dhewe, lurahe ya bangsane dhewe, RT-ne ya bangsane dhewe, pengasuh pondoke bunyaine Pak Yaine ya bangsane dhewe, tentarane ya bangsane dhewe. Bangsane dhewe niki lamun ana nakale didik-didik, tetep ana irip-iripe, tetep ana batese, ngono ya ngono nanging ya aja ngono, tetep enek tega larane tapi gak tega patine, tetep ngono kuwi. Lek wong asing mateni ya gak urus lek ngenten to. Maka para rawuh, meskipun dengan alasan agamane padha, tetep wajib kita jaga NKRI dari kita, oleh kita, untuk kita. NKRI harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Niki ngaji nasionalisme versi santri niki. Ini nasionalisme tapi ono dalile iki model piye? Niki materi kewiraan niki lek kuliah. Para rawuh ingkang minulya. Lalu nyuwun sewu, cinta tanah air niku ajaran Nabi napa sanes? Dicontohkan Nabi napa mboten? Cinta tanah air.
Jawabe yes. Napa? Jawabe yes. Sholawatan ngalor ngidul katanya mahabbatur Rasul, tapi demo bengak-bengok menghancurkan NKRI dengan mengatakan Pancasila kafir, Presiden togut, TNI togut, Polri togut, Bupati togut. Mereka maunya hanya cinta Rasul, hanya bela Islam, tapi enggak cinta tanah air. Dan mereka merasa itu paling sunnah. Kita jawab, kalau cinta Rasul itu sunnah, maka cinta tanah air juga sunnah. Kalau jaga Islam wajib, maka jaga NKRI juga wajib. Dalilnya satu, menurut hadis Bukhari, saat Nabi hijrah teng Madinah 16 bulan, salate enggak boleh madhep Mekah, enggak boleh madhep Ka'bah, enggak boleh madhep Masjidil Haram, diperintah madhep Masjidil Aqsa. Nabi niku lahir Mekah, asli Mekah, tanah airnya Mekah, 16 bulan gak oleh madhep Mekah, ra kuat. Kangen terus ndonga teng Allah, Gusti nyuwun diparengaken malih salate madhep Ka'bah, salate madhep Masjidil Haram, madhep Makkah tanah airnya. Dikabulkan kali Gusti Allah, qad nara taqalluba, maka kok ra disambung iki piye? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ngeten maknane, Muhammad, aku weruh sampean ndangak sering ndonga njaluk supaya kiblate kembali menghadap ke Mekah Masjidil Haram. Kiblat sing mok ridhoi, kiblat sing sampean senengi, kiblatan tardoha. Mulai dina iki Muhammad madhep Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral. Kula takon, Nabi 16 bulan kon madhep Masjidil Aqsa ra kuat, terus kangen jaluk madhep Masjidil Haram Mekah, niku menunjukkan bukti cinta Mekah napa mboten? Nabi cinta Mekah napa mboten? Kangen Mekah napa mboten? Salah besar orang yang mengatakan Nabi enggak cinta tanah airnya. Mekah tanah air Nabi, Nabi pun juga rindu, kangen, cinta kepada Mekah tanah airnya. Makanya Mbah Hashim merumuskan kalimat hubbul watan minal iman. Kalau cinta Rasul itu menyempurnakan iman, sungguh cinta tanah air juga bagian dari iman. Deal harus seimbang antara semangat bela Islam dan bela negara. Timur Tengah bela Islamnya top, tapi overdosis. Apa overdosis? Kelewatan, kebangetan. Akhirnya demi Islam dan alirannya paten-patenan podo bongsone dewe. Itu yang istilah Bung Karno mabuk agamanya. Ngoten lho. Deal. Lah tapi kafir padha bangsane, tanggane, lingkungane tasik non muslim kuwi aja digepuki. Lelek mbok gepuki mati, dia rugi mati kafir. Saman juga rugi enggak iso dakwahi wis mati. Mestine diteri berkat ngono kuwi. Lek Kiai Jawa ngeten niku slametan tanggane Kristen nggih diteri diparingi berkah napa mboten? Lah nggih to. Kula kali ibu ini bagi sembako enten tiyang Kristen nuwun nggih diparingi. Kula sering ketamonan pastor-pastor ya disambut diparingi dahar wong jenenge tamu.
Nabi perintah mulyake tamu. Tapi jenenge kiai, panggah kiai. Piye carane cari kesempitan dalam kesempatan cari kesempatan dalam kesempitan. Mumpung rene ya tak suwuk, ngono lho. Halo. Sego sadurunge disuguhne tak Fatihai. Muga-muga wong Kristen sing mangan iki suwe-suwe oleh hidayah mlebu Islam, mangan barang halal tak Fatihai. Lah mertamu bolak-balik suwe-suwe lah ya ana siji loro sing mlebu Islam. Lek cara kiai Jawa, kiai pribumi, wong non muslim niku kesempatan kita golek ganjaran lewat dakwah. Ora malah di kepuki. Paham nggih? Pundi dalile cinta tanah air sunnah Rasul, Nabi sholat njaluk madhep Mekah, itu bukti kalau Nabi kangen cinta pada Mekah, tanah kelahirannya. Nomor kalih wonten riwayat datang banyak hadis. Nabi niku pas badhe berangkat hijrah, berat sekali melangkahkan kaki meninggalkan Mekah. Jadi angel dijak melaku niku. Akhirnya Nabi berbalik menghadap Mekah, berucap ngeten, wallahi ya Makkah innaki la ahabbu biqa'il ardi ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni lama kharaj. Demi Allah hai Makkah, kaulah tanah air yang paling aku cintai. Andai tidak karena kafir Quraisy mengusir saya enggak akan meninggalkan Mekah. Nabi hijrah bukan karena enggak cinta Mekah, tapi karena situasi enggak membuatnya kerasan, enggak kondusif, diusir. Nabi jelas mengatakan la ahabbu biqa'il ardi. Mekah wilayah yang paling dicintai. Berarti Nabi cinta tanah air napa mboten? Sangat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi mimpin negara Madinah. Penduduk sekitar Masjidin Nabawi muslim. Penduduk sekitar Hunain muslim. Penduduk sekitar Kuba muslim. Tapi penduduk Khaybar Kristen. Penduduk Bani Nadir, Bani Quraidah Yahudi. Dan beberapa masih penyembah berhala. Nabi mimpin negara Madinah dengan penduduk macam-macam. Nabi membuat standar keamanan yang sama. Nabi membuat standar perlindungan yang sama. Penjagaan yang sama. Kafir Quraisy menyerang Madinah, masuk wilayah Islam, pukul mundur. Kafir Quraisy nyerang Madinah, masuk wilayah kebetulan Khaybar, mayoritas Kristen, tetap pukul mundur. Kafir Quraisy masuk Madinah, masuk wilayah Quraidah, mayoritas Yahudi, tetap dipukul mundur. Artinya konteks Nabi mempertahankan Madinah itu mempertahankan negara kesatuan. Bukan kok Nabi bela Kristen. Halo? Bukan kok Nabi bela Yahudi. Itu loh namanya nasionalisme. Kalau Nabi hanya mikir Islam tok, ketika ada kafir Quraisy nyerang Madinah, masuk wilayah Khaybar Kristen, ben jarno ben mati pisan. Kan ngono. Tapi ternyata tetap dijaga. Wilayah mayoritas Kristen tetap dijaga. Wilayah mayoritas Yahudi tetap dijaga. Selagi itu wilayah negara kita. Itu loh poro rawuh NKRI harga mati. Kulo kadang ditakoni, nun sewu, lek tentara mati njogo Jawa, mati husnul khotimah. Wong Jawa rata-rata Islam. Tapi lek tentara mati njogo Papua, rata-rata Kristen. Niki husnul khotimah napa su'ul khotimah? Tentara mati njogo Bali,
yang rata-rata Hindu husnul apa su'ul khotimah? Ya tetap husnul khotimah. Kenapa? Niru Kanjeng Nabi. Yang dijaga Nabi itu enggak hanya sekitar Masjid Nabawi. Yang dijaga Nabi enggak hanya sekitar Masjid Kuba, seluruh wilayah Madinah, apapun penduduknya, muslim non muslim, dijogo kabeh. Tentara yang jaga Jawa, tentara yang jaga Bali, tentara yang jaga Papua, niku tiru Nabi dan tiru sahabat, komitmen menjaga seluruh wilayah kekuasaan negara. Dil apa ora iki? Saya perlu dalili ngeten iki sebab kanca-kanca nyuwun sewu yang anti Pancasila kadang ngono kuwi. Indonesia negara kafir, Papua non muslim, kamu tentara belanin kono, mati kosong sampean, mati konyol sampean, orang mati syahid tapi mati sangit, ngono ya. Nah, jawabnya ngeten iki. Terus ngeten para rawuh, wilayah yang mayoritas non muslim itu lahan dakwahnya para ulama. Selagi masuk NKRI, NU teng Papua punya ribuan masjid. Halo? Muhammadiyah teng Papua punya ribuan sekolah. Padahal Papua mayoritas non muslim. Kulo bolak-balik dakwah teng Papua, aman-aman lancar mawon. Kulo bolak-balik ngaji teng Bali, sing jogo pecalang Hindu, aman-aman mawon. Selagi wilayah itu masuk di wilayah NKRI, maka standar keamanannya sama. Kristen di sini kebaktian aman, Islam di Bali Jumatan yo aman, Islam di NTT Jumatan yo aman. Halo? Selagi masuk wilayah NKRI, tak baleni. Kenapa wilayah mayoritas non muslim secara fikih syar'i tetap wajib dijaga? Wajib dijaga karena selagi wilayah itu masuk wilayah NKRI, meskipun mayoritas non muslim, dakwah aman, dakwah lancar. Papua kali Timor Leste, aduan Timor apa? Aduan loh, aduh Papua apa Timor Leste? Aduh Papua, tapi dakwah ke Papua lebih mudah daripada dakwah di Timor Leste. Nun sewu, Filipina kalih Papua, aduh Papua, tapi kita sulit dakwah masuk Filipina karena di luar NKRI harga mati. Vietnam cedek, Thailand cedek, Laos cedek para rawuh, tapi kiai-kiai NU Muhammadiyah sulit dakwah ke sana karena di luar NKRI. Singapura cedek para rawuh, sulit kita dakwah di sana. Papua jauh, kita gampang dakwah, barokai Papua ndere NKRI. Karena wilayah non muslim yang masuk NKRI itu lahan dakwah, maka hukum mempertahankannya juga wajib. Kalau ada TNI mati mempertahankan Papua, matinya juga syahid husnul khotimah. Bolong mboten iki. Loh, paham toh? Aja ngomong-ngomongan, sampean enggak paham, kuliah kena HTI hilang sampean. HTI ning kampus pinter berargumentasi. Sampean tak wurui berargumentasi, omong-omongan dewe. Neng kampus kena Wahabi kapok sampean. Halo. Madep sini ben paham. Ya. Ben cerdas, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalaupun sampean enggak kuliah, madep sini, Mbak. Nah. Ojo ayu-ayu macake karane tolah-toleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampean andai enggak kuliah, suatu saat jadi punyai juga. Sama harus punya bahan-bahan kayak begini untuk disampaikan ke santri, didoktrin supaya tetap NKRI
harga mati. Kalau zaman punya NU nggak mampu mendoktrin begini, alumnimu kuliah di UGM, kena HTI, kena sembarang, amblas mas rong jam. Makanya perlu kader-kader ngeten iki ngerti argumentasi secara syar'i. Kenapa kita harus NKRI harga mati? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo adep sini ayo. Nah, ojo ayu macai. Karakne tolah-toleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Madhep ya. Ketoro lho, tolah-toleh iku ketoro. Ngeten para rawuh, kula terusaken. Pejuang itu non muslim ada. Bali ngurah rai. Terus mereka malih AA Maramis, ada pejuang non muslim, terus ada Yosudarso Katolik, tapi mungkin 99% pahlawan pejuang berdarah-darah rela kehilangan nyawa untuk menjaga NKRI itu rata-rata muslim dan kiai. Mbak punika Sultan Agung, pahlawan, ulama. Diponegoro yo ulama. Basyim As'ari pahlawan nasional, ulama. Haji Agus Salim ulama. Cokro Aminoto murid Ki Ahmad Dahlan juga ulama. Imam ulama. Sungguh Indonesia ini merdeka dengan darah dan nyawanya para ulama. Hanya santri bodoh, hanya santri tolol yang enggak punya kepedulian untuk menjaga NKRI yang mana negara ini berdiri dengan darah dan nyawa para ulama. Enggak menghargai NKRI berarti enggak menghargai nyawanya para ulama. Halo. Enggak jaga NKRI berarti enggak jaga tinggalannya para ulama. Lelek santri enggak njogo tinggalannya ulama. Lha kuwi santri cap opo? Paham toh? Paham. Niki. Kita niku lek cara NU sugih-sugiyo. Profesor-profesoro, pengusaha sak karepmu. Dadi kiai apal Quran, apal Bukhari Muslim, apal 5.000 hadis, monggo. Tapi se-Islam apapun, kamu tetap harus NKRI harga mati. Kalau kamu Muhammadiyah, kuat-kuatnya keislaman kemuhammadianmu, nggak akan mengalahkan Ki Ahmad Dahlan. Toh Ki Ahmad Dahlan yang alim pol, tetap hubbul watan minal iman. Kalau zaman NU sak ngalim-ngalimin sampean gak kira ngalahne ngalime Mbah Hasyim As'ari. Mbah Hasyim ngalime ngono ya tetep NKRI harga mati. Atase lah gak iso maca takrib karo Riyadhus Sholihin dadak wis ceramah Pancasila kafir tak kampleng sampeyan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngoten para rawuh, Indonesia harus dijaga. Niki tinggalane para ulama yang dikubur di Indonesia, berjuang sampai mati demi kemerdekaan. Niku duduk wong biasa. Mbah Hasyim itu ulama besar. Terus Mbah Abbas Buntet itu ulama besar. Sing iso nyuwuk mewiriti maca hizib kedele napa kacang ijo niku. Sebar di sawat nih iso dadi koyok tentara. Londone kalah, Inggris yo kalah. Lah kuwi gak kiai gak iso lho. Tenan para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus nomor 3, njogo aset ini wajib, amanah nih. Nah, aset Islam terbanyak bukan di Saudi. Aset Islam terbanyak bukan di Yaman. Kenapa kamu lebih cinta Yaman daripada cinta Indonesia? Aset Islam lebih banyak di Indonesia timbang di mana-mana, termasuk di Yaman.
Aset itu berupa apa? Masjid, madrasah, pesantren, TPQ, majelis taklim, panti yatim, dan segala macamnya. Teng Yaman mentok paling mekur enek 100.000 masjid. Miskin apa sugih? Mboten enten 100.000 masjid. Saudi kula ningali teng Google niki jumlah masjid Saudi tirose Google lho niki 29.000. Lah jumlah masjid teng Indonesia niki hampir 1 juta. Aken di 1 juta karo 29.000. Loh, ditakoni ra jawab. Aken di niku dereng termasuk musola-musola teng perusahaan. Dereng termasuk musola teng SPBU, teng SD kantor desa, kantor kecamatan. Durung termasuk musola teng Madura. Saben omah duwe musola. Lelek sak musolane dihitung enek lek 2 juta. Sungguh nggak ada negara sing ngungkuli Indonesia. Wajib dijogo mboten masjid iki? Wajib. Carane jogo gampang. Selagi Indonesia tetap kita yang pegang, amanlah masjid. Tapi kalau Indonesia dipegang orang asing, meskipun sesama Islamnya, nun sewu, dulunya Masjid Muhammadiyah rebut jadi Wahabi kalau pemerintah asing itu Wahabi. Dulunya Masjid NU bisa rebut jadi Masjid Syiah kalau penguasa asing itu ternyata Syiah. Mending masjid dhewe diopen-openi dhewe, dijogo-jogo dhewe. Halo, kula tak melok Yaman mon sakarepmu, tapi Yaman Utara kuwi Wahabi, Yaman Selatan kuwi Syiah, Zaidiyah, partainya komunis. Enten sing Ahlussunnah tapi rapate akeh teng Hadramaut. Nek zaman opo-opo manut Yaman, Yaman di sing mau meloki. Lek sing zaman meloki Yaman Utara, Wahabi sampean. Lek sing mau meloki Yaman Selatan, komunis. Syiah Zaidiyah, komunis. Ra usah ngaku NU. Ya ra usah ngaku Muhammad. Iya, deal apa orang ini? Kenapa RI harus dijaga? Allah mengamanatkan 1 juta masjid kira-kira di negara Indonesia. Kalau Indonesia bubar, masjid itu juga banyak yang dibakar. Selagi mulai Sabang sampai Merauke aman utuh, aman pula ratusan ribu masjid itu. Paham nggih? Indonesia ada 41.000 pesantren tirose depak. Kula maca mawon data teng Kemenak niku kan saged browsing teng mriki. Kula dhewe ora ngitung. Dari 41.000 itu yang milih NU 31.000. Wong NU enggak cinta tanah air. Itu sungguh kader NU tolol tenan. Halo? Tolol tenan. Bagaimana Anda dikatakan kader NU beneran? Lah wong ada 31.000 pesantren. Kau enggak peduli, terserah. Pesantren buyar ya sakarepmu. Lah ya dudu NU enggak peduli karo pesantren. Bagaimana cara menjaga pesantren? Asal NKRI berdaulat, maka pesantren aman-aman saja. Nggih napa nggih? Presiden Bung Karno pesantren aman. 32 tahun Presiden Pak Harto pesantren aman. Sekian tahun Presiden Habibie pesantren aman. Halo. Sekian tahun 18 bulan Presiden Gus Dur pesantren ora aman. Awaman. Ora mekoraman, piye? Awaman, aman pol. Marono ganti Megawati
pesantren Panggah Aman. Mari ngono ganti SBY pesantren Panggah Aman. Ganti Jokowi pesantren yo Panggah Aman. Ganti Pak Prabowo pesantren Panggah Aman. Selagi yang mimpin itu tetap bolone dhewe bangsa irung ngene iki. Bangsa irung ngene iki. Meskipun tingkat keagamaannya beda, meskipun tingkat ketaatannya ibadah beda, meskipun kemampuan ngajinya beda, asal yang mimpin negara ini tetap bangsa ngene iki, maka pesantren aman, musola aman, masjid yo aman. Dan nyun sewu, hanya di Indonesia, tak baleni, hanya di Indonesia orang non muslim bangun masjid. Masjid yang dibangun non muslim ribuan, musola dibangun non muslim ribuan. Cina non muslim itu bangun ribuan masjid dan musola. Dari mana? Gudang garam bosnya non muslim, tapi gudang garam juga bangun masjid. Berarti sing bangun sapa kuwi? Halo, sing bangun sapa? Non muslim. Teng Timika privat 17 masjid, bose wong Amerika, pemilik saham mbiyen. Ngono ya bangun masjid. Indonesia kok dilawan. Jarum muslim napa non muslim Hartono niku. Lho jarum non muslim bangun masjid napa mboten? Bangun teng pabrik. Apa? Loro telu papat iki rokok apa? Napa? Si Samsu Sampurna non muslim Philip Morris, pemilik saham Philip Morris, tapi ya tetap bangun masjid. Halo, ngono ki lho Indonesia wajib dijaga para rawuh. Sungguh chemistry yang luar biasa, perpaduan, bukan perpaduan sih, kerjasama ciamik di Indonesia antar berbagai suku, antar berbagai agama, yang ujung-ujungnya hasilnya Indonesia tetap jadi satu, NKRI harga mati. Lek dijak ngelok-ngelok nih ojo gelem, dijak demo presiden kafir ojo gelem. Syukur-syukur lek saman kuat awake parani kampleng nih lho. Cocok korandan ini. Lah ngerusaki negara dibangun angel-angel dengan darah dan nyawa, tidak terima ini dikopar kabir ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negara dengan jumlah umat Islam 241 juta, ono sakliyane Indonesia mboten enten. Negara dengan jumlah hafid Quran 100.000 lebih. Ono Mesir gak enek, Yaman tambah gak enek. Halo. Saya enggak ngenyek negara lain, tapi saya enggak mau kalau Indonesia direndahkan. Nun saya uji bawah mereka. Wong hebat kene kok timbang kono. Hebat kene, saling menghormati, yes, saling berkolaborasi, ta'awun wa ta'awanu, yes. Tapi kalau kita disuruh nyun sewu, kulu kutek jeleh ngisor diinjak-injak, ya nyun sewu sepurone. Ngoten para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah haji umroh paling kathah pundi? Indonesia. Hafid Quran paling kathah pundi? Indonesia. Makam ulama paling kathah pundi? Indonesia. Arab makam ulama wis dikusur krana Wahabi ngarani ziarah kubur kuwi musyrik. Krana dia diarani musyrik, makam ben gak diziarahi makam dihancurkan, hilang karek titik. Indonesia makam ulama utuh. Halo,
Dan akhir-akhir ini kita patut bersyukur, warga Muhammadiyah pun juga punya kesadaran menjaga dan merawat makam. Itu kasusnya ketika Ki Kusumo, Ki Bagus Kusumo, arep didadekne pahlawan nasional. Biyen piyambake ketua PP Muhammadiyah, termasuk anggota PPUPKI sing merumuskan piagam Jakarta. Harusnya jadi pahlawan, tapi syaratnya kudu ditunjukkan mana kuburan. Golai ra ketemu, ngono lho. Krana enggak tahu di ziarahi, ilang makame Ki Bagus Kusumo niku. Akhirnya Pak Prof Nasir, ketua Muhammadiyah, dengan nada gelo dawuh ngeten, saimut kula ngeten. Makane merawat makam itu penting, ngoten lho. Halo? Perkara ziarahe teko, assalamualaikum, waalaikumsalam, sampun nggih mboten napa-napa. Sing penting makam aja sampai ilang. Niku penting. Terus kudu sering diziarahi ben ngerti lek iki jenenge Mbah Ki Harjo, iki makame Mbah Ki Kusumo, iki makame Mbah Roro Ayu. Sinten ngon lek mboten sering diziarahi iso-iso suwe-suwe bin bahaya. Bahaya apa enggak? Bahaya. Negara dengan makam ulama paling banyak itu Indonesia. Umat Islam terbanyak Indonesia, pesantren TPQ Diniyah Madrasah terbanyak Indonesia, masjid terbanyak Indonesia, makam ulama yang mati makam ulama terbanyak di Indonesia, hafid Quran terbanyak Indonesia, jamaah haji umroh terbanyak Indonesia. Sungguh menjaga Indonesia sejatinya menjaga Islam itu sendiri. Dil? Makanya Joko negara wajib, Joko Islam wajib, Joko Islam wajib, Joko negara juga wajib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, nyun sewu, negara dengan haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling bebas mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya Indonesia. Mesir niku Ahlus Sunnah, tapi gak iso pengajian wong sewu ngene iki ra iso. Saudi madhab Hambali Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi gak iso ngumpulne wong 50 sholawatane ra iso. Teng Malaysia kula nate diundang, teng Sepang niku sing rawuh 5.000. Wah, Menteri Agama nih sambutan kita berjaya malam ini, sukses berjaya. Sak negara sing teko 5.000 ngono lek ngarani sukses. Nah, kita ngaji teng Jawa sak kecamatan lek nekane wong 5.000 enggak usah sak kecamatan, sak desa ya iso para rawuh. Halo? Indonesia niki mulutan bebas, khataman Quran bebas, manakipan bebas, istighosahan bebas, sholawatan bebas, rejepan bebas, kunut bebas, rakunut oleh. Indonesia luar biasa. Hanya Indonesia negara yang memberi kebebasan mengekspresikan keyakinan agamanya sebebas-bebasnya, dengan catatan enggak ganggu pihak lain ngono tok. Lah iki lek enggak dijogo negara kaya ngene iki, terus ganti beralih sistem kaya Saudi, ya mungkin Ahlus Sunnah tapi mulutan ra oleh, rame-rame pengajian ra oleh. Lek ra oleh nyun sewu, ban sering jogo apa? Wong dodolan itu kapan dodolane? NKRI harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saman mbak-mbak ini, mas-mas, monggo silahkan ke Saudi, ke Ummul Qura, ke Madinah, kemana-mana. Di sana saman diajak ngaji,
Sahih Bukhari yang putih cetakan baru, Sahih Muslim putih cetakan baru, Iqna putih cetakan baru, Riyadhus Shalihin putih cetakan baru. Kalau neng Indonesia, Lirboyo, Ploso, Sarang, nyuwun sewu, kitab kuning yang sudah dicetak ratusan tahun. Dan Indonesia menjaga kitab kuning itu. Apa sih perbedaannya? Podo-podo Sahih Bukhari yang cetakan baru versi Saudi, banyak kalimat dirubah atau hilang. Saya punya tafsir Ibnu Katsir yang cetakan putih Saudi, banyak kalimat nggak sama. Saya punya. Halo. Riyadhus Shalihin juga begitu. Kalau zaman ngaji di Indonesia kepada kiai Indonesia, tuku kitab neng Indonesia, ngaji di depan kiai Indonesia, zaman diajak ngaji Bukhari Muslim yang asli yang lawas. Zaman diajak ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang asli yang lawas. Kalau zaman meninggalkan Indonesia, podo-podo Bukhari ini beberapa kalimatnya berubah. Sungguh jaga Indonesia wajib. Kenapa? Kitab-kitab Islam syariat yang asli itu tidak diselamatkan di Saudi, tapi dijaga dan diselamatkan Allah di Indonesia. Paham toh? Selagi Indonesia tetap ngeten iki, dari kita, oleh kita, untuk kita, maka kitab kuning asli, Bukhari asli, tafsir asli itu tetap terjaga dengan baik. Tapi le Indonesia wis dirubah-rubah, suwe-suwe kitab sing lawas-lawas kon bakar. Dulu Saudi ngoten niku dimusnahkan, diganti kitab anyar tibake isine. Ngono kuwi wajib lho njogo Indonesia iki. Halo. Selagi Indonesia ada sampai itu juga insya Allah Islam yang asli tetap terjaga dengan baik. Le Indonesia bubar, wallahu a'lam bisawab. Berikutnya para rawuh, Indonesia yang digawa Wali Songo niku secara umum fikihnya Syafi'i. Dan teman-teman Muhammadiyah pun yang difatwakan 90% juga Syafi'i. Fikih Muhammadiyah jilid 3 terbit tahun selangkung, itu sholawatnya pakai Sayyidina. Anjing najis mughaladah, tempo hari ono sing arani anjing halal to. Halo, biyen iki lho, biyen iki madhab ar-radiyowiyah, madhab ar-radiyowiyah, fikih Muhammadiyah halaman 10, laki perempuan lain mahram demean kulit batal wudu. Niki Muhammadiyah, fikih Muhammadiyah jilid 3 halaman 14, sing ra duwe wudu ra oleh nyekel mushaf. Niku fikih Muhammadiyah. Tarjih Muhammadiyah halaman 10 sholawat Sayyidina, halaman 20 sholawat Sayyidina. Monggo dibuka tarjih teng Google niki wonten, tapi telaten ngene-ngene goleki halaman iki. Tarjih halaman 47, lamsul mar'ah, sentuh laki perempuan membatalkan wudu. Tarjih Muhammadiyah halaman 76, iftitah wajahtu wajah. Tapi Allah mabaid juga boleh. Tapi yang ditarjih itu wajahtu wajah. Halaman 77, Fatihah wajib pakai basmalah. Niku tarjih. Halaman 79, tahiyat njuding ngene. Iki kon gegem jempolan tumpang nih driji tengah, iki njuding. Njuding orang ngene-ngene. Ora ngene tok njuding. Ini tarjih halaman 79. Halaman 82 tarjih Muhammadiyah mensunahkan kunut subuh, redaksinya sama. Allahumma hdini fiman hadai. Halo. Indonesia itu mau NU mau Muhammadiyah hampir 90% lah ikut fatwanya, ikut madhab
Thariqahnya Imam Junaid mandap teng murite Abil Hasan Asyadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Bahauddin An-Naksabandi, tasawufnya Ghazali. Halo. Indonesia full Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya, tauhidnya, fikihnya, syariatnya, notoatinya, tasawufnya full Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lek Indonesia enggak dijogo, terus dikuasai Yaman, iso-iso berubah Syiah Zaidiyah plus komunis, wong Yaman ngono kuwi. Lek Indonesia enggak dijogo, dikuasai Islam model Mesir, Ikhwan, halo, Hasan Al-Banna, niku nyuwun sewu rodok radikal, engko malih titik-titik Pancasila, kafir ngono kuwi, bahaya. Indonesia bubar, kuasai dai mubalik ulama model Afghanistan, engko ya dadi Al-Qaeda. Wong wedok ra oleh kuliah, wong kono wong wedok haram kuliah lho, Den. Mboten oleh. Penak-penake dadi wong Indonesia. Afghanistan, wong wedok metu ngene iki iso dipateni barang. Weh, jan wis pokoke penak negarane dhewe diopen-openi. Dewe diurus-urusi, dewe berkate ya di pangan-pangan bareng. Bang berkat kok pangan dewe iki piye to? Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Indonesia dari dulu sejak Wali Songo Ahlus Sunnah ngoten niku. Dan selama kita ikut NKRI, Islamnya tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai kapan Islam Ahlus Sunnah? Sampai kapanpun pokok NKRI tetap berdaulat. Nek diganti-ganti ya berubah. Joko Indonesia berarti joko akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib orang joko akidah. Wajib napa mboten? Wajib. Caranya dengan menjaga NKRI. Pun saiki aku takon. Indonesia kan enggak pakai Al-Quran hadis. Ya. Tapi pakai Pancasila UUD 45. Apa enggak kafir? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memutuskan hukum dengan Quran Sunnah, kafir. Indonesia kan kafir. Para rawuh, kalau gara-gara pasal-pasal di UUD 45 lalu kita dinyatakan kafir, maka NU juga kafir, Muhammadiyah juga kafir, PKS juga kafir, LDI juga kafir. Aku saiki takon, NU Muhammadiyah bermuktamar, terus Pak, sesi akan pemilihan ketua umum, dibacakan syarat-syarat calon ketua umum. Syarat-syarat calon ketua umum 1, 2, punya KTA Muhammadiyah, berkhidmah minimal sudah sekian tahun di level ini, nggak punya catatan begini-begini. Syarat-syarat aturan calon ketua Muhammadiyah itu adanya di surat Baqarah, nopo surat Ali Imran, nopo di ADART. Ditakoni ran jawab iki piye? Syarat-syarat calon ketua umum lho, ketentuan hak kewajibannya itu pasalnya di Quran hadis apa di ADART. Berarti Muhammadiyah menjalankan organisasi berdasarkan pasal yang ada di ADART. NU juga begitu. Kafirkah Muhammadiyah? Loh, pakai ADART loh, bukan surat Baqarah loh. Kafir? Ya mboten. Nah, kalau NU, LDI, Muhammadiyah, PKS bermuktamar, berkongres, tidak pakai surat Baqarah, Maidah, An-Nisa, tapi pakai ADART pasal yang mereka sepakati bersama. Itu tidak kafir. Maka ketika bangsa ini punya gawe politik, milih presiden, milih DPR,
merujuk pada pasal yang ada di UUD 45, ya tidak kafir dong. Paham apa lagi? Lelek ngono mau arani kafir gara-gara merujuk ke pasal UUD 45, akankah Muhammadiyah NU yo mau arani kafir gara-gara merujuk kepada pasal di ADART? Bikin pasal itu boleh disepakati bersama, asal jangan membuat pasal mengharamkan barang halal, menghalalkan barang haram. Nabi lek dawuh al muslimun ala surutihim illa syarton ahalla haraman au harrama halalan. Wong Islam bebas membuat ikatan perjanjian. Nun sewu niki nikah semeter siji durung iso nyambut gawe, tapi lek enggak dirabeni khawatir ning kampus apa yang ngono kuwi, akhirnya dirabekne dengan catatan, Pak ngene yo anak iki kita akad nikah, tapi nyuwun sewu selama bocah iki durung tamat durung nyambut gawe, sing lanang yo tanggunganku, sing wedok panggah dadi tanggungan. Oleh apa orang gawe pasal ngene iki? Oleh apa orang? Oleh. Pokok jo gawe pasal oleh ngombe mensen lho ya, aja ngono. Oleh ngombe topi miring lho, aja ngono. Oleh gawe pasal. Lah, krana Nabi membebaskan membuat pasal-pasal disepakati bersama, sejatinya ngejek negara dengan mensepakati pasal-pasal itu ngelakoni hadis niki wau. Setiap syarat perjanjian boleh bebas, asal bukan perjanjian menghalalkan barang haram, mengharamkan barang halal. Dan di UUD di Pancasila nggak ada pasal ngarom nih barang halal, ngalal nih barang haram. Deal? Berarti oleh para RI melo RI apa? RI merujuk pada UUD 45. Boleh berdasar dalil syarak, ngono lho. Ngene iki lek gak diterangne ya. Hah? Bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kula piyambak para rawuh, saya tetap berkomitmen NKRI harga mati najan ra dadi apa-apa. Dadi pengurus ranting ya ora dadi pengurus MBC ya ora, dadi pengurus PC ya ora, aku ora dadi apa-apa, tapi panggah NKRI harga mati. Halo, ojo sampai wong iki gara-gara enggak dadi pengurusnya purik apa mutung nesu niki garwa kula niki. Kula senajan pun leren ngeten iki ngurus tanah wakaf wong kula NU, ya tetep kula wakafne teng NU. Teng Surabaya ngurus wakaf pondok cabang 7 di Surabaya, ya tetep kula wakafne teng PCNU. Teng Magetan nggawe pondok, ya tetep kula wakafne teng PCNU. Najan kula ra dadi pengurus ya ora apa-apa. Halo. Kita dongaaken muga-muga ke depan PBNU nyuwun sewu ndang sehat. Kemenge ndang ilang. Ojo setruk ojo nemen-nemen lah. Ya mumet ngene lho. Muga-muga dibodrek mengke mumete ilang, muga-muga nggih. Sekiranya pengurus yang sekarang sangat baik, nggih monggo didongakne muga-muga dadi maneh. Sekiranya pengurus sakniki dibake ora apik nurut Gusti Allah, nggih muga-muga gantos sing langkung sae, ngoten lho. Halo. Nah kula mboten oleh ceramah jeru-jeru sebab kula sanes pengurus NU. Yang terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jenengan gadah manuk Kiai.
Betul. Nggih. Teng pasar burung niku lek bangsa manuk emprit, bangsa manuk parkit, ya wis dijarno ngono ae wis ora katik napa. Tapi lek manuk larang-larang, nyun sewu manuk murai 12 juta. Tapi murai sing F1, indukane murai, bapake yo kok bapake. Jantan. Indukane murai, jantane yo murai, anake murai asli. Mboten palsu. Manuk larang asli niku mengke lek sehat lahir didaftaraken digekne sertifikat. Menyatakan ini benar-benar murai. Dan sikile niki diwehi gelang, disegel diwehi ring. Apa? Iki manuk larang berharga, biar gak mudah dipalsu, biar gak saenake dhewe wong kondo iki murai asli tibake crossing mboten F1 F2. Manuk Yorkshire yo ngoten, Yorkshire iso 10 juta sing menangan lomba niku. Niki krana manuk larang lek lahir Yorkshire tenan, mboke Yorkshire bapake yo Yorkshire kawin ndoke netes Yorkshire tenan, niki mengke diparingi sertifikat. Halo. Terus diwehi ring nggih nandani lek kuwi F1 Yorkshire asli. Nah, manuk sing larang biar enggak dipalsukan nasabnya, itu lo diwehi sertifikat tercatat. Halo. Yo ditengeri. Lah saiki ana wong saenake dhewe mengaku nasab paling mulia, mboten namung nasabe Yorkshire, mboten namung yak nasabe murai, nasabe Kanjeng Nabi, nasab yang super paling mulia, tapi nggak gelem ditengeri, dijalui sertifikat yo ora gelem nunjukne, tengerane yo ora enek. Terus wong liya kudu percaya, lek nggak percaya nesula kuwi piye? Kula mboten pokok ngeten lho, lek manuk sing larang dijogo nasabe dengan cara ono sertifikate, enek pencatatan lan ono tengere. Lek ngono sapa sing ngaku keturunan paling mulia, sepakat mboten lek tiyang niku kudu menunjukkan bukti. Setuju nggih? Menawi tenger tondo-tondo karakter biasanya pun enggak jauh-jauh dari karakternya Nabi, Wali Songo, jembar dodone. Halo. Wirai ngati-ngati, tepo seliro ngregani, ngoten niku. Dan biasanya pun duwe keramat. Masih gak patek sregep wiritan, panggah diwehi keramat karo pangeran. Wong pancing dekengan pusat kok. Apa dekengan pusat iki? Iki setrum teko pusat. Nyun sewu, kula nggadah Pak D iki hasbullah, ya enggak gembar-gembor saya keturunan siapa, tapi sakjane lek diurut tasik Mbah Sunan Giri. Lah Mbah Sunan Giri salah satu wali songo, insyaallah sik keturunane Kanjeng najan enggak gembar-gembor aku keturunane sapa, pangeran panggah menehi ring, panggah menehi tenger saulan ngapalne Quran iso. Niku lek tondo dekengan pusat 7 dina pas ngapalne alfiah pas mondok teng sarang, apal 7 dina. Pirang-pirang nyun sewu wiritan thariqah, pirang-pirang wiritan hizib apal, lan kuat ngelakoni yo enggak gendeng. Kadang wong sing gak kuat, gak terah kono, ngelakoni hizib 5 iso ngene.
Apa iki? Ora kuat. Kurang saon, gak 100. Hataman Bukhari sak wulan mesti hatam. Hataman Ihya patang juz sak wulan mesti hatam. Dan dimaknai lengkap. Maknani ora mikir. Hataman Sahih Muslim sak wulan pas hatam. Marzuki weruh wong aku melok, wong aku ponakane. Pangeran maringi tenger. Para rawuh, najan kadang penampilannya awam, tapi dari sorot wajahnya tetap membawa wibawa. Halo, masih meneng ya panggah dihormati. Wong nggak ada toko dekengan pusat kono. Lagi catatan randuwe tenger yo rene. Napa niki? Ojo gampang percaya fulan keturunan Nabi atau siapa kalau orang itu enggak benar-benar memenuhi tenger dan bukti. Sing lucu niku ceramah dalam diri aneh mengalir darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuktikan mengalir darah Nabi dalam dirinya, harusnya kudu gelem dites DNA untuk membuktikan adanya mutasi genetika, mutasi kromosom. Wong niku suami istri kumpul, suami ngetokne sel sperma, satu sel sperma kromosomnya 23. Ibu ngetokne ovum sel telur, kromosomnya ya 23. Nah, niku saged dilacak iki keturunan iki karena ada bukti mutasi kromosom. Niku ilmu tentang zaman ra usah mikir mumet zaman. Lek wong kondo dalam diri ane mengalir darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kudu gelem dibuktikan bahwa mutasi genetik yang ada dalam tubuhmu sama dengan mutasi genetik yang ada di Said Maliki teng Mekah, ngoten lho. Halo. Said Maliki jelas keturunan Nabi. Lek tibae hasil DNA-mu ra padha Said Maliki, ya aja ngocot pengen diakui dadi keturunan Nabi wong ra padha. Ya aja bengok-bengok mengalir darah. Ngoten lho. Dil napa ngeten ngejak musuhan boten. Namun kepengin lek iya ya iya, lek ora ya ora. Lek pancen iya takzim kami mundak tenanan dan tanpa ragu. Lek tiba iya ya biasa-biasa mawon. Wong Jawa awam kami perlakukan biasa. Wong Jawa alim kami hormati. Halo. Lek enek wong Arab biasa ya aja nesu kalau kami perlakukan biasa mawon. Sebab wong Jawa Madura yang biasa enggak alim juga kami perlakukan biasa-biasa. Dan jangan khawatir, tak hormati lek ngalimu padha Ki Ahmad Dahlan. Kan ngono to? Tak hormati lek ngalimu padha Mbah Hasyim Asy'ari. Dene zaman biasa-biasa, ya jangan minta dihormati luar biasa. Ngono tok ae kok nesui nyaput jane. Sampun niki sekedar ular-ular barangkali teng Jawi ditakoni tiyang ben iso napa niki ben iso jawab. Al-Fatihah.